Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa afdhalus sholati wa azkat taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian terhadap kitab Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlak, pelaku sejarah di dalam kejatuhan Hijaz di tangan kaum Wahabi. Wa fi syahri Rabi'il awwali min sanati thamanin wa ishrina arsala Muhammadun Ali Basha Mubasyirina ila dari Sultan. Pada bulan Rabiul Awal tahun 1228 Hijriah, Muhammad Ali Basha yang telah menguasai kembali Makkah Madinah dari tangan Wahabi dengan bantuan Syarif Walid Basha yang secara diam-diam mengatur semuanya itu, mengirimkan pasukan yang memberikan berita gembira kepada Sultan di Istanbul, Turki, dengan membawa kunci-kunci tersebut adalah kunci-kunci Makkah, Madinah, Jeddah, dan Taif. Lalu memberikannya kepada Sultan Salim III dengan perayaan dan arak-arakan. Nah, sehingga pada waktu itu mereka mendapatkan penghargaan yang banyak dari Sultan dan memberikan penghargaan yang besar terhadap Muhammad Ali Basha. Wa zadu fi rutbati Muhammad Ali Basha wa ba'athu lahu atbaqan wa iddata atbaqin fi wilayatin. Lalu mereka, para pembesar Turki, memberikan hadiah yang besar kepada Muhammad Ali Basha. Suatu saat Muhammad Ali Basha itu menuju ke Hijaz untuk meneguhkan kekuasaannya dengan dirinya sendiri dan tentara yang kuat. Sebelum beliau menuju ke Hijaz itu, beliau adalah pada waktu itu menjadi penguasa Mesir. Syarif Ghalib menangkap Utsman al-Mudayyifi, gubernur Taif. Wa qabada Syarifu Ghalibu an Utsman al-Mudayyifi alladzi kana amiran ala Taifil Wahabiyah. Utsman al-Mudayyifi ini gubernur Taif yang tunduk pada Wahabi atau yang diangkat oleh Wahabi. Wa kana min ahli akbari awanihim wa umaraihim. Syarif Utsman al-Mudayyifi ini adalah pendukung Wahabiyah dan para pemimpin Wahabi. Lalu Syarif Ghalib berhasil menangkapnya dan membelenggu dengan besi
lalu mengirimkan Utsman itu ke Mesir. Setelah Ali Basha kembali ke Mesir dari Hijaz, lalu dia menghadapi Utsman al-Mudhaifi, ya, dan dia memutuskan untuk mengirimkan Utsman al-Mudhaifi, mantan gubernur Taif dari Wahabi ini, ke istana Topkapi, ke istana Khalifah Utsmaniyah. Lalu Khalifah Utsmaniyah menghukum mati dia. Muhammad Ali Basha pulang dari Mekah pada bulan Dzulqa'dah, ya, dengan membawa Syarif Ghalib Ibnu Musa'id dan mengirimkan dia kepada Sultan di Turki, Sultan di Istanbul, membawa ke Istanbul. Meskipun jasa-jasanya besar, tetapi dia dianggap kerjasama dengan Wahabi, ya, walaupun bagaimana. Tapi Muhammad Ali Basha itu menyerahkan saja kepada Sultan apa yang akan diperlakukan oleh Sultan kepada Syarif Ghalib. Pada bulan Muharram tahun 1229, Muhammad Ali Basha menangkap Mubarak bin Midyan, gubernur Madinah dari kaum Wahabi, lalu mengirimkan dia ke istana Sultan di Turki. Ba'atsu ila sultani Mubarak bin Midyan alladzi kana amiron al Madinatil Munawwarati lil Wahabiyati. Fatofu bihi fil Konstantiniyah, fil Konstantiniyah. Lalu Sultan memutar-mutarkan dan diiringi tentara-tentara, ya, Mubarak bin Midyan di Konstantinia, yaitu di benteng Konstantin. Itu adalah Istanbul saat itu, sudah menjadi Istanbul. Nama Konstantin itu adalah nama sebelum Muhammad II Al-Fatih itu menaklukkan Bizantium. Jadi nama Konstantin itu, Konstantinia itu adalah nama lama dari Istanbul. Dia diiring banyak dan diputar-putar di Konstantin supaya orang mengetahui itulah, ya, pemberontak, ya, seorang pemberontak. Lalu mereka menghukum mati Mubarak bin Midyan. Begitu juga Utsman al-Mudhaifi juga dihukum mati bersama. Nah, sekarang bagaimana Syarif Ghalib, ya, yang dikirimkan oleh Muhammad Ali Basha kepada Khalifah Turki, ya, Khalifah Islam saat itu. Nah, Syarif Ghalib kemudian dihormati oleh Khalifah Utsmaniyah karena jasa-jasanya dalam membantu Muhammad Ali Basha untuk menaklukkan Mekah dan Madinah, ya, dan menaklukkan dari kekuasaan Wahabi. Lalu istana mengirimkan beliau sampai ke kota Selanik
Lalu beliau berdiam di sana, dimuliakan sehingga beliau wafat pada tahun 1931 dan kubur di Salanik. Kubur itu kemudian dibangun dengan indah, ada kubahnya, dan sampai sekarang masih diziarahi orang-orang untuk menghormati jasa dari siapa tadi? Bahasa Holik, Syarif Holik. Beliau ya, telah memerintah, telah mengatur Mekah selama 26 tahun lamanya. Jadi memerintah di Mekah itu selama 20 tahun. 26 tahun lamanya. Itu ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, justru seharusnya ini disebut sebagai pemberontak, bukan malah sebagai orang yang memperbarui, orang yang memperbaiki, yang Islam, ya, kelompok Wahabi ini. Ya. Karena apa? Karena pada waktu itu semua kekuasaan berada di dalam khilafah Utsmaniyah. Nah, ketika khilafah Utsmaniyah ini repot menghadapi sekutu, malah justru di belakangnya itu dia memberontak. Nah inilah makanya jasa dari Muhammad Ali Basha dan termasuk jasanya Syarif Holik ini luar biasa terhadap kaum muslimin saat itu, ya, yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Nah, demikian. Apabila ada pertanyaan silakan. Ya. Yang mayoritas saat itu adalah bermazhab 4 itu, ya, bermazhab 4. Baik Hanafi, seperti Kesultanan Turki itu mazhabnya apa? Hanafi. Ya. Ali Basha itu Hanafi. Ya. Muhammad Ali Basha. Holik Syafi'i. Ya. Syarif Holik ini. Nah, jadi kemudian golongan Hambali juga sudah banyak di situ. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya berbeda sedikit ketika wasilah kemudian menghormati Rasulullah dengan memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, dan juga ziarah ke kubur Rasulullah dan kubur-kubur para waliullah, aulia, ya, sebagainya, itu hal yang biasa, pada waktu itu mereka menjadi heran dan terkejut, kok ada mazhab baru, kelompok baru yang tiba-tiba menjadikan pecahnya umat Islam saat itu dengan menuduh syirik, ya, terhadap perbuatan yang biasa dilakukan, yaitu ziarah kubur itu dan ketiga-tiganya. Itulah maka terjadinya luar biasa itu. Mengapa terjadi luar biasa, menangkap dan membunuh dan sebagainya, itu sampai mengepung, ya, kota Mekah dan sebagainya. Ya, itu begitu ditajamkan, karena ditajamkan. Perkara yang tidak tajam ditajamkan. Yang tidak tajam itu sebetulnya itu kan perbuatan-perbuatan yang disunahkan, ya.
tapi justru ditajamkan, dibuat seolah-olah itu menjadi syirik, paham ya, syirik. Itu kan dipertajamkan, ditajam-tajamkan. Nah, ketika ditajam-tajamkan, jadilah perpecahan yang hebat ya, antar kelompok, antar umat Islam. Perpecahan yang luar biasa itu dan berdarah-darah. Ya. Itu buktinya apa? Ketika Taif ya, dikepung, kemudian dimasuki dan dijarah, ya, ditangkap, dibunuh, tidak pandang lagi, tidak ada perempuan, anak kecil, orang tua, semua dibantai habis di Taif oleh kaum Wahabi. Ini sejarah ini yang ditulis oleh siapa? Beliau Sayyid Zaini. Ya, kita tidak bisa apa-apa untuk mengarang-arang suatu cerita karena ini berdasarkan kitab dari seorang mufti, ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah.